Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A dan B kelas Geostatistika atau mata kuliah Geostatistika. Di sini akan mempresentasikan tentang review paper kami yang berjudul Application of Geostatistica Model for Estimating Spatial Variability of Rock Depth. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, NRP 041, yaitu Dimas Putra Rahmawan. Saya Tasya Okta Irwanda, NRP akhir 003. Saya Nur Aswidhaningrum, NRP akhir 007. Saya Vega Setiawan, NRP belakang 061. Saya Vibawas Yanendra dengan nomor NRP 064. Oke, next. Yang pertama yaitu ada introduction. Dari paper ini, di bagian introduction terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yang pertama yaitu kedalaman batuan untuk suatu lokasi merupakan parameter yang sangat berguna untuk menemukan kebutuhan dasar lapisan keras dan gerakan tanah pada permukaan batuan. Selanjutnya yaitu informasi kedalaman batuan untuk mengevaluasi bahaya likuifaksi suatu lokasi dan memperkirakan gaya yang diakibatkan oleh gempa bumi pada struktur. Yang terakhir, yaitu tujuan mengevaluasi kedalaman batuan keras untuk mengembangkan peta 2 dimensi berdasarkan teknik kriging. Teknik kriging itu sendiri memiliki pengertian yaitu metode ini memiliki ciri-ciri penting. Yang pertama, interpolasi bersifat linear dan tidak bias. Yang kedua, memberikan kesalahan estimasi minimum. Yang ketiga, eksak dan memberikan evaluasi ketidakpastian untuk nilai yang diinterpolasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari kriging untuk memprediksi variabel yang tidak ada pengukurannya dengan menggunakan semivariogram sebagai model yang mengkarakterisasi variabilitas spasial. Bagian terakhir dari introduction itu sendiri yaitu semivariogram. Semivariogram sendiri adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat autokorelasi spasial. Terdapat beberapa elemen informasi dalam semivariogram yaitu yang pertama, semivariogram merupakan apresiasi terhadap dispersi parameter yang setara dengan setengah varians. Yang kedua, semivariogram sendiri memberikan cara autokorelasi yang mewakili radius pengaruh pengukuran yang dilakukan pada titik tertentu. Yang ketiga, semivariogram memberikan jenis variabilitas yang mengindikasikan bagaimana nilai berfluktuasi dalam ruang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Subsurface of Bangalore and GIS Model Development. Nah, Bangalore mencakup area seluas lebih dari 220 km persegi dan ground reduced level atau GRL. Juga sangat bervariasi di kota ini. Nah, dari geologi bawah permukaan wilayah Bangalore adalah kompleks gneiss yang terbentuk oleh beberapa peristiwa tektonik termal dan masuknya material sialat dalam jumlah besar yang terjadi antara 3 hingga 3,4 miliar tahun yang lalu sehingga memunculkan kelompok luas gneiss abu-abu yang ditetapkan sebagai kompleks gneiss yang lebih tua. Nah, gambar di samping ini merupakan grid 1 km kali 1 km bersama dengan batas perusahaan Bangalore dan batas luar yang membatasi jalan lingkar dan juga memberikan pandangan yang jelas tentang distribusi spasial lubang bor di wilayah Bangalore. Nah, ini memiliki rata-rata sekitar 3 data lubang bor tersedia dalam jaringan 1 km kali 1 km. Nah, untuk yang gambar ketiga ini merupakan distribusi lubang bor yang terkumpul di Bangalore dan menunjukkan distribusi lubang bor yang sangat baik di setiap kuadran Bangalore dari pusat kota. Dalam model GIS, lubang bor dipresentasikan sebagai objek 3 dimensi yang terbentang di bawah lapisan data. Nah, objek 3 dimensi ini dihasilkan dengan beberapa lapisan dengan lokasi bor di setiap lapisan saling tumpang tindih dan setiap lapisan mewakili interval 0,5 meter dari bawah permukaan. Setiap lapisan model dilampirkan dengan data bor log pada kedalaman tersebut. Selanjutnya ada metodologi. Jadi metodologi yang digunakan
pada paper ini, yaitu kriging ordinary kriging dan simple kriging, yang dimana digunakan untuk mengevaluasi penurunan level batuan di bawah permukaan Bangalore. Lalu untuk kedua metode tersebut perlu diperkenalkan terminologi fungsi covariance atau semivariogram. Dalam fungsi covariance sendiri itu rumusnya tertera sebagai berikut, di mana M adalah mean dari dx-nya, lalu kemudian CH itu merupakan fungsi covariance dengan lag H, di mana H-nya sendiri itu adalah jarak antara dua sampel, misal sampel 1 dan sampel 2 itu X dan X aksen. Next. Kemudian untuk semivariogramnya sendiri pada paper ini itu digunakan analisis Gaussian model, di mana itu gamma H-nya itu merupakan semivariabel pada jarak H dengan tipikal grafik yang digunakan seperti gambar yang ada di samping. Untuk model semivariogramnya ini sendiri itu model geoanisotropik yang digunakan untuk mereduksi anisotropi menjadi isotropi dengan transformasi untuk kriging biasa atau ordinary kriging. Kemudian ada simple kriging atau kriging sederhana dan validasi silang model. Next. Untuk ordinary kriging atau kriging biasa itu merupakan metode geostatistik linear, yang dimana metode itu menggunakan estimasi lokal dengan interpolasi dengan bobot yang digunakan sendiri itu didasarkan pada model semivariogram dengan persamaan umum sebagai berikut, dengan N itu jumlah titik pencarian di bawah permukaan Bangalore, kemudian DI-nya yaitu tingkat reduksi dari bawah batuan pada titik I di bawah permukaannya, kemudian WI itu bobot yang digunakan untuk titik I. Next. Kemudian kedua itu ada simple kriging atau kriging sederhana, di mana kriging ini itu menggunakan rata-rata dari seluruh kumpulan data yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel spasial di lokasi yang tidak diamati yang berdasarkan pada nilai-nilai di sekitarnya. Dengan persamaan umum sebagai berikut, dengan ZX-nya itu nilai yang telah diestimasi di lokasi X atau lokasi kita sendiri itu di Bangalore, kemudian untuk gambarnya itu koefisien Langreng yang dipertimbangkan, kemudian nama itu koefisien untuk setiap titik pengamatan, kemudian ada EX itu variabel acak yang menggambarkan variabilitas spasial residual. Koefisien yang digunakan itu dihitung berdasarkan analisis variogram yang menggambarkan hubungan spasial antara titik-titik pengamatan, di mana analisis variogram sendiri itu melibatkan perhitungan variogram empiris atau teoritis yang merupakan fungsi jarak antara pasangan titik pengamatan dan variansi perbedaan nilai antara pasangan tersebut. Next. Cross validation of the model atau validasi cross model itu merupakan validasi silang yang berdasarkan pada uji statistik yang melibatkan residual, di mana pada metode ini itu digunakan untuk menilai kinerja dan kemampuan generalisasi model prediktif.
Dimana langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada bagian data data yang tersedia itu dibagi menjadi 2 atau lebih, di mana dilanjutkan oleh pelatihan model. Itu modelnya itu pada variabel input dan variabel output yang sesuai itu diberikan ke model, lalu dijadikan pola-pola data pelatihan. Kemudian dalam evaluasi itu dievaluasi pada set validasi. Kemudian ada iterasi cross validation, itu proses pembagian data, pelatihan model dan evaluasi yang diulang beberapa kali dengan subset yang berbeda dari data yang digunakan untuk pelatihan dan validasi. Kemudian dilanjutkan dengan metrik kinerja, itu yang diperoleh dari setiap iterasi, yang biasanya itu dijumlahkan untuk memberikan penilaian keseluruhan tentang kinerja model. Yang selanjutnya itu terakhir ada membandingkan model yang berbeda atau dari variasi model yang sama dengan membandingkan kinerja model yang berbeda pada set validasi. Di mana untuk model-model yang kuat ini itu ada model kriging dan cross validasi itu telah diprogram menggunakan perangkat lunak MATLAB pada paper ini. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu masuk dalam hasil dan pembahasan, di mana di dalam hasil pembahasan ini kita membahas mengenai perbedaan antara ordinary kriging dan simple kriging. Untuk yang terlihat di slide yaitu ordinary kriging, terdapat 2 gambar, yaitu gambar semi-variogram menggunakan ordinary kriging dan hasil olahan dengan output map. Untuk yang ordinary kriging, dalam kasus ordinary kriging ini, semi-variogram tingkat reduksi batuan diperoleh dari nilai eksperimen. Dari model Gaussian diperoleh beberapa parameter grafik semi-variogram, yaitu ada range, seal, dan nugget. Terlihat dari gambar sendiri bahwa untuk range sendiri berada dalam 0,95, untuk seal sendiri bernilai 1,202 dan nuggetnya bernilai 0,097. Dalam semi-variogram, pada sumbu X relatif terhadap skala panjang penuh, berarti jarak jeda yang dinormalisasikan. Next. Selanjutnya yaitu simple kriging, di mana dari gambar yang terdapat dalam slide tersebut menunjukkan bahwa permukaan kriging dari batuan dengan level tereduksi untuk simple kriging sendiri. Untuk analisis ordinary kriging, semi-variogram eksperimental telah dihitung menggunakan data batuan tingkat tereduksi. Kemudian dari simple kriging ini didapatkan beberapa parameter, yaitu untuk range yaitu 0,95, seal 1,178 dan nuggetnya 0,079. Dengan menggunakan pemodelan semi-variogram yang ditunjukkan, didapatkan peta penurunan level batuan yang telah diperkirakan untuk bawah permukaan Bangalore. Next. Selanjutnya yaitu distribusi Q. Dari ordinary kriging diperoleh nilai Q1 dan Q2 masing-masing, yaitu 0,002 dan 1,069. Sedangkan untuk simple kriging sendiri diperoleh 0,01 dan 0,911. Dari kedua model tersebut nilainya mendekati 0 dan 1. Dari keduanya mendapatkan validasi yang menunjukkan bahwa model ordinary kriging yang dikembangkan serta model kriging sederhana adalah model yang kuat untuk estimasi penurunan level batuan di bawah permukaan Bangalore. Namun, dari keduanya dapat disimpulkan bahwa ordinary kriging lebih baik dalam hal memprediksi daripada simple kriging sendiri. Next. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara keduanya.
perbedaan dari hasil pengolahan ordinary kriging dan simple kriging, yaitu simple kriging ordinary kriging telah terbukti menjadi estimator yang lebih baik daripada simple kriging dalam hal pengurangan varian kriging dan perbandingan antara nilai estimasi dan nilai aktualnya. Hasil yang diharapkan dari keduanya itu menggunakan rata-rata dari seluruh kumpulan data, sementara untuk ordinary kriging menggunakan rata-rata lokal. Simple kriging dinilai kurang akurat dibandingkan ordinary kriging. Kemudian dari keduanya itu terdapat output juga berupa peta, di mana perbedaan antara keduanya itu dilihat dari kualitatifnya, yaitu dengan keuntungan memberikan besarnya varian dari perkiraan tingkat reduksi batuan. Selanjutnya yaitu didapatkan bahwa varian meningkat dengan bertambahnya jarak antara titik estimasi dan titik sebenarnya. Dari varian data estimasi ordinary kriging selalu lebih besar dari varian data estimasi yang simple kriging. Next. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Setelah dilakukan pengamatan terhadap paper ini, kami dapat menarik kesimpulan. Poin pertama yaitu kriging merupakan alat yang berguna dalam menentukan tingkat penurunan di batuan Bangalore. Dan dengan mempertimbangkan kumpulan data besar sebanyak 652 titik yang tersebar di area seluas 220 km persegi. Geostatistik telah memungkinkan pengembangan model tsunami variogram untuk memprediksi tingkat penurunan batuan di Bangalore. Poin yang kedua, itu keunggulan geostatistik itu semakin terlihat dengan melalui estimasi tingkat penurunan batuan yang sesuai dengan data lapangan yang ada. Dengan menggunakan semivariogram, dimungkinkan untuk memperkirakan tingkat penurunan batuan di titik-titik lokasi yang tidak diketahui tingkat penurunan batuan sebelumnya. Poin ketiga, yaitu ada analisis validasi silang baru antara Q1 dengan Q2 yang membuktikan kehandalan model-model kriging ini yang bisa dikembangkan juga disajikan dalam penelitian ini. Dan yang poin yang terakhir yaitu kriging bisa menghasilkan hasil yang lebih baik daripada kriging sederhana untuk estimasi tingkat penurunan batuan di bawah permukaan kawasan daerah Bangalore. Next. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.